Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah. Video sebelumnya kita sudah bicara tentang, masih ingatkah? Yaitu kita bicara tentang koordinasi. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah itu ada dua. Ada komunikasi intern dan ada komunikasi ekstern. Ya. Nah, kedua komunikasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan dalam MBS. Baik, sekarang kita bicara yang pertama, komunikasi intern. Dalam pelaksanaan MBS, pengembangan komunikasi antar personil yang sehat harus senantiasa dikembangkan, baik oleh kepala sekolah maupun oleh para guru dan personilnya. Komunikasi intern ini yang terbina dengan baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan serta memecahkan pekerjaan sekolah yang menjadi tugas bersama. Saya ulang lagi, komunikasi intern yang terbina dengan baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan serta memecahkan pekerjaan sekolah yang menjadi tugas bersama. A. Dasar, tujuan, dan manfaat komunikasi intern. Dasar, tujuan, dan manfaat komunikasi intern. Nah, manajemen dilihat dari segi kegiatan orang-orang, berarti kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Di sekolah memang tidak banyak personil kalau dipandang dari personil dewasa, yaitu ada guru dan pegawai. Namun jika peserta didik dipandang juga sebagai personil sekolah, jumlahnya akan menjadi besar atau banyak. Nah, oleh karena itu komunikasi yang baik antara berbagai personil tersebut harus dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai hasil seoptimal mungkin. Kurang komunikasi akan mengakibatkan kurangnya hasil yang dapat diwujudkan, bahkan sering gagal dalam mencapai tujuan. Dalam satu sekolah yang hubungan antar personilnya kurang harmonis, acuh tak acuh satu sama lain, sukar mencari titik temu dan jalan keluar dalam berbagai masalah pendidikan, karena setiap personil menghadapi masalah pekerjaannya masing-masing dan mencari alternatif pemecahan masalah tersebut sendiri-sendiri. Alangkah beratnya dan tidak sejalannya pemecahan-pemecahan yang diambil masing-masing tersebut. Karena itu, kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk membina komunikasi intern dengan sebaik-baiknya agar para guru mau dan mampu bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Nah, upaya membina komunikasi tidak sekedar untuk menciptakan kondisi yang menarik dan hangat, tetapi akan mendapatkan makna yang mendalam dan berarti bagi pendidikan dalam suatu sekolah. Dengan demikian, setiap personil dapat bekerja dengan tenang dan menyenangkan serta terdorong untuk berprestasi lebih baik dan mengerjakan tugas pendidikannya
dan mengerjakan tugas mendidiknya dengan penuh kesadaran. Nah, komunikasi intern sangat dirasakan manfaatnya, terutama oleh seorang pemula yang baru memasuki satu dunia tersendiri, seperti sekolah ini. Nah, seorang pemula akan dengan malu-malu dan hati-hati menginjakkan kakinya pada dunia barunya. Ia akan menerusi satu demi satu pekerjaannya dengan hati bertanya-tanya bagaimana seharusnya mulai bekerja, agar tidak dikatakan tidak mengikuti suasana dalam dunia yang baru itu. Nah, pada saat inilah uluran tangan teman-temannya yang sudah berada lama di sekolah itu akan disambut dengan gembira dan terima kasih. Sebaliknya, pegawai lama pun berkepentingan agar yang baru ini segera dapat berfungsi dengan tepat dalam bekerja sama di sekolah, sehingga tenaga baru tersebut akan menjadi bantuan yang sangat berharga. Nah, komunikasi intern ini tidak saja perlu bagi pemula, tetapi bagi pegawai yang sudah menjadi penghuni lama pun akan merasa bahwa ia selalu perlu berkomunikasi dengan teman-temannya untuk mengetahui pendapat orang lain tentang suatu masalah. Atau sebaliknya, jika ia ingin tahu bagaimana teman lain melihat dan memecahkan suatu masalah. Nah, bantuan teman atau orang lain senantiasa diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya, bagaimana cara menghadapi peserta didik yang pandai, nakal, atau bodoh. Di samping itu banyak masalah yang perlu didiskusikan bersama. Misalnya, masalah pengajaran, model mengajar baru, pendekatan baru, metode baru, serta membuat persiapan, teknik evaluasi, dan lain-lain sebagainya. Kesemua itu perlu didiskusikan untuk mencapai pemecahan bersama. B. Prinsip komunikasi. Hubungan yang harus digalang dalam suatu sekolah dapat didasarkan atas kepentingan diri sendiri yang sering menjadi instrumental atau memperalat, yang sifatnya pribadi karena kepentingan pribadi, bukan dinas. Hubungan dapat pula bersifat kedinasan yang sudah tentu ada di sekolah. Barangkali perlu ditambahkan suatu hubungan lagi, yaitu hubungan antar kepentingan pendidikan dan pekerjaan, atau hubungan kedinasan yang sifatnya profesional. Kedinasan menghendaki kerjasama dan profesi. Mendidik juga memerlukan pertukaran pikiran. Karena itu perlu dibina hubungan yang profesional. Karakteristik hubungan profesional antara lain dipengaruhi oleh tata krama. Profesional terbuka untuk mengungkapkan pendapat. Keputusan diambil berdasarkan pertukaran pendapat dan memberikan keputusan yang bersifat pedoman, bukan sesuatu yang tegas dan praktis. Hubungan proporsional dan hubungan dinas dapat dipersatukan dalam suatu komunikasi lain, yakni hubungan pribadi, sehingga kedua jenis komunikasi tersebut berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Sebaliknya, bila hubungan itu tidak dijaga, dapat menimbulkan komunikasi yang tidak mapan dan terasa tidak hangat, bahkan kurang atau tidak efektif. Nah, komunikasi intern dengan kode etik guru. Ulang lagi, komunikasi intern dapat saja diikat oleh ikatan profesional, yakni tata krama, sesuai dengan kode etik guru. Jadi hubungan pribadi dalam arti satu jajaran atau kop akan menjaga stabilitas komunikasi intern juga. Bahkan jika hubungan yang berdasarkan tata krama profesional itu kuat, hubungan pribadi akan hadir dengan sendirinya dalam bentuk komunikasi profesional.
Nah, kepala sekolah sebaiknya berlaku dengan prinsip demokrasi dan harus menganggap guru-guru itu bukan saja sebagai pembantunya, tetapi juga partner, mitra dalam kelompok. Dalam kepemimpinan pendidikan, bekerja seperti itu disebut dengan bekerja di luar dan di dalam kelompok sekaligus. Nah, untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut. 1. Bersikap terbuka. Tidak memaksakan kehendak, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang mendorong suasana demokratis dan kekeluargaan. Itu perlu dilakukan oleh kepala sekolah. Yang kedua, mendorong para guru mau dan mampu mengemukakan pendapatnya dalam memecahkan satu masalah, serta harus dapat mendorong aktivitas dan kreativitas guru. Jadi kepala sekolah itu yang harus mampu memberikan dorongan, memberikan motivasi agar guru mampu mengungkapkan pendapat dalam memecahkan satu masalah. Kita harus dapat juga melakukan mendorong aktivitas dan kreativitas guru. Itu tugas kepala sekolah. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan untuk berdiskusi secara terbuka dalam mendidik guru-guru untuk mau mendengarkan pendapat orang lain secara objektif. Hal demikian dapat dilakukan dengan jalan menengahi pembicaraan dan menerjemahkan pencerahan orang lain untuk dapat dipahami. Ini penting ya, kalau kita akan pertemuan itu. Jadi kalau kita mengikuti pertemuan itu, kita kan harus mampu menyampaikan dengan baik, dia mampu menahan diri, menerima pendapat orang lain. Jika terjadi perbedaan, maka kepala sekolah berupaya untuk melakukan penengahan dengan cara yang sangat bijak. Yang keempat, mendorong para guru dan pegawai lainnya untuk mengambil keputusan yang paling baik dan mentaati keputusan itu. Jadi di guru-guru pegawai itu dibuat bermusyawarah, ya. Dalam musyawarah itu akan mengambil keputusan yang paling baik dan keputusan yang telah disepakati bersama mampu pula dijalankan dengan baik, dengan cara yang baik pula, ya. Dapat dipahami, dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat ya, mendorong ya. Yang kelima, berlaku sebagai pengarah. Ya, kepala sekolah itu berlaku sebagai pengarah, pengatur pembicaraan, perantara, dan pengambil kesimpulan secara redaksional. Kalau kita ikut rapat, kepala sekolah memimpin rapat, kan dia kan menampung pendapat, ya, atau dia membuka pikiran, kemudian dia membuka kesempatan kepada seluruh, misalnya dari unsur majelis guru, dari pegawai, ya, memberikan kesempatan untuk berpendapat, ya. Kemudian juga mengatur pembicaraan, itu kan cara yang, atau kalau dalam rapat itu kan banyak orang yang mau berbicara, maka diatur pembicaraan dan arah pembicaraan itu kemana, jangan melebar keluar misalnya kan. Atau bisa juga kepala sekolah itu sebagai perantara, ya, perantara dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Dan pada akhirnya kepala sekolah itu bisa membuat dari semua pendapat itu dia mengambil keputusan. Kepala sekolah itu mengambil keputusan, dan keputusan itu dibacakan, ya, keputusan yang secara redaksional, ya, sehingga menjadi aturan bersama untuk dilaksanakan. Kemudian C, memecahkan masalah bersama di sekolah. Jadi koordinasi itu komunikasi itu juga dalam kaitan memecahkan masalah bersama di sekolah, ya. Di setiap sekolah selalu terdapat masalah yang perlu mendapat pemecahan secara proporsional. Setiap masalah perlu segera dicarikan jalan keluar dan pemecahannya agar tidak berlarut-larut. Nah, untuk kepentingan tersebut perlu ada kegiatan pertemuan yang bersifat teratur dan berkala. Perlu ada kegiatan pertemuan yang bersifat teratur dan berkala. Misalnya,
dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Makin jarang pertemuan dilakukan, makin berlarut-larut masalah. Nah, karena itu pertemuan prodi antara personil sangat diperlukan. Dalam setiap pertemuan, kepala sekolah berfungsi sebagai pimpinan dan guru-guru perlu didorong secara bergiliran untuk mengemukakan pendapat tentang kegiatan kurikuler pada bulan tertentu, sehingga akan didapat sejumlah masukan, sejumlah masalah yang mereka hadapi bersama. Nah, peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional sering harus dilakukan melalui pertemuan yang sifatnya bukan rapat, tetapi lebih mirip suatu ceramah dan diskusi. Sering ada hal baru yang sedang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan atau Agama dalam bidang teknis kependidikan yang perlu segera diketahui dan dipelajari oleh guru-guru. Sementara kesempatan untuk mengikuti penataran amat terbatas. Nah, kadang-kadang ada seorang guru yang telah lebih dahulu mengetahui sesuatu yang baru, baik dari bacaan maupun telah kembali dari penataran. Nah, keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan profesional pekerja sekolah dengan cara meminta guru tersebut untuk memberikan sekedar oleh-olehnya atau pengetahuannya yang telah diperoleh kepada guru-guru yang lain. Yang kemudian kalau mungkin dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Hal ini penting ya dipertahankan secara berkesinambungan, akan terasa dampak positifnya bagi pengembangan guru maupun pegawai lainnya. Yang kedua itu tadi komunikasi intern, komunikasi di dalam lingkungan suatu unit organisasi. Kalau sekolah itu sebagai sebuah unit organisasi kan, institusi. Itu kan pertama sekali memang ada orang mengatakan yang penting pertama kali itu di dalamnya. Di dalam itu dibina dengan kuat, dilakukan dengan buat. Kan itu melakukan semuanya itu kan memerlukan komunikasi yang bagus, yang baik, yang intens, bahkan tadi ada yang berkala. Baik, yang kedua komunikasi ekstern yang sifat hubungan satu lembaga ke lembaga lain ya. Nah, komunikasi ekstern merupakan bentuk hubungan sekolah dengan lingkungan eksternal di sekitarnya untuk mendapatkan masukan-masukan dari lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Ya. Jadi kita bisa belajar dari sekolah lain, kita bisa mendengar sekolah lain, ya, kita bisa melihat kemajuan sekolah lain. Nah, komunikasi ekstern juga bisa dilakukan dalam rangka memperkaya kegiatan belajar mengajar. Ya, misalnya dalam menggunakan masyarakat atau orang tua sebagai manusia sumber. Nah, masyarakat itu sebagai sumber. Nah, komunikasi ekstern ini meliputi hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Ya, itu kan baru dibangun, ya. Bagaimana membangun komunikasi antara sekolah itu kan terdiri daripada kepala sekolah, guru dan pegawai. Bagaimana melakukan hubungan dengan orang tua siswa, ya. Dan hubungan sekolah dengan masyarakat, baik hubungan secara individu maupun sebagai lembaga. Ini kan perlu diadakan komunikasi, ya. Dalam bentuk apa? Mungkin ada rapat 6 bulan sekali dengan orang tua, dengan setahun sekali dengan masyarakat, ya. Kan seperti orang ketika acara penerima rapor itu kan selalu mengundang, dan yang menerima orang tua ke saat itulah mungkin diadakan peluang untuk melakukan pertemuan. Baik, komunikasi ekstern itu tadi saya katakan hubungan sekolah dengan orang tua. Nah, ini penting dibangun ya. Kenapa? Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang secara formal
dan potensial memiliki peranan penting dan strategis bagi pembinaan generasi muda, khususnya bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Sementara orang tua peserta didik merupakan pemberi pendidikan pertama dan utama. Jadi orang tua itu memberi pendidikan pertama dan utama yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembinaan dan perkembangan pribadi peserta didik. Oleh karena itu, pembinaan yang tepat sangat dirasakan perlu agar terjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan orang tua atau orang tua peserta didik. Nah, hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik dapat dijalin melalui berbagai cara, misalnya dengan mendatangkan orang tua, siswa, atau tenaga khusus yang kebetulan ada di masyarakat, seperti seorang dokter atau perawat untuk memberikan ceramah atau masalah kesehatan si sekolah. Hal ini merupakan bentuk kerjasama antara guru dan orang tua siswa, didasari hal-hal sebagai berikut. Satu, adanya kesamaan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab orang tua dengan orang tua sekolah itu sama untuk tentang kesehatan anak. Ya. Yang kedua, adanya kesamaan tujuan. Tujuan sekolah dengan tujuan orang tua itu, ya, apa tujuan orang tua atau menghendaki putra-putranya menjadi warga negara dan manusia yang baik serta berguna bagi negara dan bangsa. Demikian pula para guru menghendaki agar peserta didik menjadi manusia yang sehat jasmaninya, yang terampil, yang kreatif, yang demokratis, serta berguna bagi negara, bangsa, dan agama. Kemudian tujuan hubungan sekolah dengan orang tua. Apa tujuannya? Dalam buku petunjuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah, antara lain dikemukakan bahwa hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik dimaksudkan A. Agar orang tua mengetahui berbagai kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah untuk kepentingan peserta didik. B. Agar orang tua murid mau memberikan perhatian yang besar dalam menunjang program-program sekolah. Nah, sehubungan dengan itu, hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua peserta didik antara lain bertujuan sebagai berikut. A. Saling membantu dan saling isi mengisi. Ya. Ini antara sekolah dengan orang tua, saling membantu dan saling isi mengisi. Mulai dari anak-anak hidup di rumah itu kan lama, ya. Mulai dari jam 14 sampai dengan jam 7 pagi, lama di rumah, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak di rumah, ya, harus mampu juga dipahami oleh apa yang dilakukan di sekolah sehingga terjadi hubungan yang baik. B. Bantuan keuangan dan barang-barang. Jadi orang tua punya kewajiban juga memang, ya. Kalau di sekolah itu ada namanya SPP, adanya kalau swasta atau kalau Anda tahu ada uang pangkal, uang pembangunan, ya. Dan ada uang-uang yang lain, tapi biasanya disepakati melalui rapat dengan komite sekolah. C. Untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Jadi hubungan sekolah dengan tujuannya, ya, komunikasi antara orang tua dengan sekolah itu. Yang C adalah untuk mencegah perbuatan yang kurang baik. Kita sering mendengar ada hal-hal yang bermasalah yang berkaitan dengan peserta didik, berkaitan dengan perilaku guru, ya, ajang-ajang juga kepada sekolah. Nah, ini bisa dicegah, ya, bisa dicegah hingga atau paling tidak meminimalisir atau meniadakan. Nah, D. Bersama-sama membuat rencana yang baik untuk anak. Jadi bisa diadakan pertemuan antara sekolah dengan orang tua dengan pihak sekolah, membuat rencana untuk anak. Bagaimana sebenarnya yang baik untuk anak kita semuanya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi, ya, tujuan hubungan sekolah dengan orang tua, ya. Yang kedua, cara menjalin hubungan sekolah dengan orang tua. Bagaimana caranya menjalin hubungan antara sekolah dengan orang tua? Pertama, melalui dewan sekolah. Di sekolah itu ada dewan sekolah atau komite sekolah, ya, atau melalui BP3 kalau dulu, sekarang komite sekolah.
Jadi melalui kan ada pihak orang tua, jadi ada pihak sekolah, lalu dimediasi oleh komite sekolah, ya. Jadi ada pertemuan. Kemudian juga yang C, melalui pertemuan penyerahan buku laporan pendidikan. Nah, setiap 6 bulan sekali kan, setelah anak mengikuti ujian nanti ada anak menerima lapor. Nah, itu orang tua diundang. Nah, itu kan ada komunikasi, ya, ada pertemuan antara orang tua dengan guru. D, melalui ceramah ilmiah. Ceramah ilmiah dapat diselenggarakan di hari bersama orang tua. Misalnya ketika acara penilaian rapor misalnya, diundang semuanya, lalu diundang penceramah yang berkaitan dengan kepentingan sekolah, kepentingan orang tua, dan kepentingan guru, dan peserta kepentingan peserta didik. Sebenarnya pertemuan itu sebenarnya di ujung-ujungnya yang paling penting adalah berkaitan dengan kepentingan peserta didik, ya. Itu yang kedua, cara menjalin hubungan antara orang tua dengan sekolah. Tadi pertama melalui dewan sekolah, yang kedua melalui komite sekolah, yang ketiga melalui pertemuan penyerahan buku laporan, yang keempat melalui ceramah ilmiah, ya. Untuk lebih lengkap lagi Anda bisa baca dalam buku Mulyasa, ya. Yang ketiga, hubungan sekolah dengan apa itu? Yang ketiga itu hubungan itu akan pertama, yang ketiga akan menghasilkan memecahkan masalah bersama, ya. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan peserta didik, masalah yang dihadapi oleh sekolah. Nah, masalah-masalah itu antara lain misalnya masalah yang berhubungan dengan keadaan kesehatan tubuh anak, yang masalah yang berhubungan dengan keadaan mental anak, masalah yang berhubungan dengan belajar anak, proses belajar anak. Nah, ini perlu dipahami oleh kedua belah pihak, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Seperti apakah hubungan sekolah dengan masyarakat itu? Ya. Ini dapat kita ringkaskan, hubungan sekolah dengan masyarakat itu, ya, tujuannya adalah pertama, tujuan hubungan sekolah masyarakat itu pertama tujuannya apa? Ya. Tujuan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Apa tujuannya? Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat ditinjau dari dua dimensi, ya, yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan hubungan antara sekolah dan masyarakat itu, tujuan hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat, ya. Berdasarkan dimensi kepentingan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan memelihara keberlangsungan hidup sekolah. B, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. C, memperlancar kegiatan belajar mengajar. D, memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program sekolah, ya. Sementara berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan pengelolaan dan meningkatkan kesejahteraan lagi. Sementara hubungan sekolah dengan masyarakat dalam hal ini, ya, pertama memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. C, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. D, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkat kemampuannya, ya, itu. Nah, kemudian di samping itu hubungan sekolah dengan masyarakat itu bertujuan untuk saling membantu serta mengisi dan menggalang bantuan keuangan, bangunan serta barang-barang. Nah, itu kita tahu, kita mengenal ada bantuan SBP, ada uang pembangunan, ada donatur mungkin, ya. Yang kedua, tujuan hubungan sekolah masyarakat itu adalah, ya, bidang kerjasama sekolah dengan masyarakat. Apa saja bidang kerjasama yang bisa dilakukan oleh sekolah dengan masyarakat? Kerjasama apa? Nah, banyak orang mengartikan hubungan sekolah masyarakat dalam arti sempit
dan terbatas pada kepentingan belajar anak, ya. Dengan begitu, apabila orang tua dan guru di sekolah telah bersama-sama melakukan pendidikan, hubungan sudah dianggap baik. Oleh karena itu, banyak kepala sekolah yang menganggap cukup adanya hubungan sekolah dengan masyarakat jika sudah terbentuk, kalau sekarang namanya komite sekolah. Jadi kalau terbentuk itu udahlah, tapi tidak berlanjut yang lain. Nah, yang sewaktu-waktu bisa dihubungi atau dijadikan perantara antara sekolah, keluarga, dan masyarakat jika terjadi sesuatu pada peserta didik. Nah, sebenarnya hubungan sekolah dengan masyarakat itu mengandung arti yang sangat luas dan mencakup berbagai bidang, bukan hanya seperti yang dikemukakan di atas. Misalnya menyangkut pendidikan anak dan masyarakat pada umumnya. Jadi hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain dapat dilakukan melalui bidang pendidikan kesenian, olahraga, keterampilan, serta pendidikan bagi peserta didik yang berkelainan. Nah, pengembangan bakat seni peserta didik di sekolah waktunya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, adanya perkumpulan-perkumpulan kesenian di masyarakatnya sangat membantu proses pembinaan bakat dan jiwa seni pada diri anak. Misalnya, perkumpulan seni musik, tari, drama, lukis, dan pahat. Nah, melalui pendidikan kesenian ini dapat dikembangkan sifat yang positif seperti sifat tenggang rasa, demokratis, dan kreatif. Nah, pementasan yang diadakan bersama antara sekolah dan masyarakat sangat membantu proses pembinaan bakat dan jiwa peserta didik. Jadi hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan olahraga juga merupakan hal yang sangat baik karena manusia berkualitas dicita-citakan adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi pembinaan olahraga di sekolah setiap minggu hanya berlangsung beberapa jam saja. Ya, beberapa jam saja. Oleh karena itu perlu ya bersama dengan masyarakat membina kegiatan olahraga ya, jasmani dan rohani. Nah, hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan keterampilan antara lain diperlukan karena pendidikan peserta didik di sekolah dituntut untuk memperoleh keterampilan, misalnya ya, komputer, bahasa Inggris, pertanian, teknik, dan jasa. Nah, keterampilan membutuhkan waktu yang lama sehingga jumlah jam di sekolah tidak mampu karena terbatas membuat anak kita menjadi terampil. Oleh karena itu kepentingan tersebut diperlukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Baik, untuk pembicaraan kita hari ini tadi saya katakan bahwa komunikasi itu kan ada dua, ada intern itu kan di dalam sebuah institusi. Sekolah itu kan sebagai sebuah institusi. Bagaimana hubungan, sebenarnya sangat penting ya membangun hubungan itu. Kalau di dalam sudah baik, kata orang, kalau di dalam sudah solid bagus hubungannya, coba kan kehancuran itu kan bisa dari dalam memang. Maka kepala sekolah sebagai orang yang paling bertanggung jawab ya, bersama para guru, bersama pegawai itu sebuah tim yang solid. Ini harus dibangun dari dalam memang. Nah, kemudian komunikasi ekstern antara sekolah dengan orang tua peserta didik, antara sekolah dengan masyarakat ya. Nah, ini harus dibangun memang. Sebab sekolah yang baik, kalau kita menurut undang-undang pendidikan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat memang. Nah, ini harus dibangun memang. Melalui manajemen berbasis sekolah ini harus bisa diwujudkan dalam kenyataan. Baik, saya pikir untuk kita hari ini mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Dan untuk memahami saya pikir kita harus mengulanginya. Anda harus berani mengulangi kembali. Anda harus membuat catatan-catatan penting ya. Tanpa itu, tanpa mengulangi, tanpa membuat catatan penting, saya khawatir dia akan hilang begitu saja ya. Apalagi kalau Anda sambil ngantuk ya, tak bakalan. Saya selalu mengingatkan Anda ya, yang belajar, yang menimba ilmu, yang menghadapi masa depan itu siapa? Anda ya.
Oleh sebab itu ada yang harus aktif, bukan hanya aktif, super aktif kalau ingin sukses. Ya, manjada wajada. Ya, siapa yang sungguh-sungguh mudah-mudahan dapat. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.